Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perkembangan Fisik dan Kognitif Masa Dewasa Tengah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitriani, di sini sebagai moderator dari kelompok 3. Ada rekan saya Adinda Pertiwi, Niki Milania Sari, dan Andre Saputra. Baiklah, langsung saja. Awal mulanya, seorang individu dalam rentang kehidupannya di dunia ini mengalami berbagai macam fase dan diiringi dengan perkembangan usianya. Dalam setiap fase tersebut memiliki tugas dan perkembangannya masing-masing, dan setiap fase tersebut berbeda-beda. Pada umumnya, usia dewasa tengah tersebut atau biasanya disebut dengan usia madya dipandang sebagai masa yang usianya 40-60 tahun. Dalam masa ini ditandai dengan perubahan fisik dan kognitif. Pada biasanya usia 60 tahun biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik dan diiringi dengan penurunan pada daya ingat. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita. Materi yang pertama tentang definisi dewasa tengah yang akan dijelaskan oleh Niki. Kepadanya dipersilakan. Rentan kehidupan seseorang dan seberapa besar usia seseorang untuk menyesuaikan diri. Hasilnya akan tergantung pada dasar-dasar yang ditanamkan pada awal kehidupan seseorang tersebut, terutama harapan yang sesuai dengan peran yang diterima masyarakat. Yang kedua adalah menurut Upton, bahwa terdapat 3 tahap masa dewasa pertengahan, yaitu usia 45-50 tahun, memasuki masa dewasa pertengahan, usia 50-55 tahun merupakan masa transisi parubaya, dan usia 55-60 tahun merupakan puncak masa dewasa pertengahan. Yang selanjutnya menurut Harlock itu ada karakteristik dewasa tengah. Yang pertama itu ada periode yang sangat ditakuti. Mengapa sangat ditakuti? Karena periode ini memiliki perubahan yang signifikan yang belum bisa diterima. Yang kedua ini masa transisi, yaitu masa di mana perubahan secara fisik maupun emosional. Yang selanjutnya adalah masa stres. Mengapa di sini dikatakan masa stres? Karena ini masa yang orang dewasa itu belum menerima dengan keadaan fisik, emosi ataupun keadaan yang timbul di saat ini. Yang keempat ada usia yang berbahaya. Kenapa dikatakan berbahaya? Karena balik lagi ke ada di masa-masa stres dan masa transisi, yaitu masa-masa yang belum bisa menerima. Yang kelima itu adalah usia canggung. Karena mengapa dikatakan usia canggung? Karena di usia ini kita tuh belum bisa beradaptasi secara penuhnya kepada orang-orang lain. Masih melihat, orang ini masih cantik, orang itu masih fisiknya baik, dan masih membanding-bandingkan. Makanya kita tuh merasa canggung. Yang kedua ini masa evaluasi. Masa evaluasi ini seperti prestasi dan pencapaian-pencapaian telah didapatkan seseorang di masa ini. Yang selanjutnya evaluasi dengan standar ganda, dan selanjutnya ada masa sepi, yaitu di mana anak-anak dan keluarga tidak bersama lagi satu rumah, jadi dia merasa sepi. Selanjutnya itu masa jenuh, yaitu masa di mana karena kan balik lagi nih masa sepi, karena orang-orang yang di rumah tuh tidak ada lagi, makanya dia tuh merasakan jenuh karena tidak terlalu berinteraksi dengan orang yang sebelumnya serumah sama mereka kayak gitu. Baik, itu saja presentasi dari saya mengenai definisi dan karakteristik. Nanti akan dilanjutkan lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada definisi dewasa tengah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan fisik pada masa dewasa tengah. Perubahan fisik dewasa tengah yaitu merupakan hasil langsung dari penuaan biologis dan pembentukan genetis. Faktor perilaku dan gaya hidup sewaktu muda kemungkinan dapat berpengaruh terhadap perubahan fisik dari seseorang. Jadi guys, jika kalian nanti di saat masa datang akan merasakan suatu perubahan, nah itu tuh bisa terjadi karena
gaya hidup dan faktor perilaku kalian sekarang dapat berpengaruh pada kehidupan kalian ke depannya. Namun sisi baiknya juga kalian dapat akan dapat manfaatnya, yaitu energi positif ataupun stamina yang dan kemungkinan dapat mampu bertahan setelah 60 tahun. Kemudian ada menurut Harlock tanda-tanda ketuaan yang paling nyata dan menjadi masalah pada laki-laki dan perempuan pada masa dewasa madya, yaitu pertama ada berat badan bertambah, berkurangnya rambut dan uban, perubahan pada kulit, tubuh menjadi gemuk, masalah persendian, perubahan pada gigi, dan perubahan pada mata. Jadi yang pertama itu berat badan bertambah. Jadi guys, di saat kalian sudah merasakan yang namanya dewasa tengah, itu kalian akan mulai merasakan berat badan bertambah. Jadi kalian tidak usah merasa bahwasanya kalian tidak langsing lagi, tapi karena memang sudah pada waktunya kalian berat badan kalian bertambah. Dan juga ada berkurangnya rambut dan uban. Jadi di saat kalian sudah mencapai pada masa dewasa tengah, kalian akan uban pada rambut kalian akan mulai tumbuh, dan juga terjadi pada perubahan pada kulit kalian. Kalian juga akan merasakan perubahan pada kulit kalian di masa kalian dewasa tengah, dan juga tubuh menjadi gemuk, masalah persendian yaitu dimana kalian akan merasa encok, perubahan pada gigi, dan perubahan pada mata. Baik guys, itu tadi teman-teman penjelasan mengenai perkembangan fisik pada masa dewasa tengah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang perkembangan kognitif masa dewasa tengah. Pada umumnya, orang percaya bahwa kognitif, yaitu belajar, memori, dan intelijensi mengalami kemerosotan bersamaan dengan terus bertambahnya usia seseorang. Dapat disimpulkan bahwa usia berkaitan dengan penurunan pemerosotan kognitif. Menurut Desmita, ada 3 tahap perkembangan kognitif yang dialami oleh dewasa tengah. Yang pertama yaitu perkembangan pemikiran postformal. Pada tahap ini, perkembangan intelektual mencapai titik akhir puncaknya yang sama dengan perkembangan tahap sebelumnya, yaitu tahap pemuda. Semua hal yang dialami sebenarnya merupakan perluasan, penerapan, dan penghalusan dari pola pemikirannya. Orang dewasa biasanya menyelesaikan masalah juga memikirkan terlebih dahulu secara teoritis. Ia menganalisis masalahnya dengan hipotesis yang mungkin ada. Atas dasar analisisnya, orang dewasa lalu membuat strategi penyelesaian secara verbal, yang kemudian mengajukan pendapat-pendapat tertentu yang sering disebut sebagai proporsi. Kemudian mencari sintesa dan relasi antara proporsi yang berbeda-beda. Lalu yang kedua ada perkembangan memori. Salah satu karakteristik yang paling sering dihubungkan dengan orang dewasa adalah penurunan daya ingat. Sejumlah bukti menunjukkan bahwa perubahan memori bukanlah suatu hal yang mudah. Pasti terjadi sebagai sebagian dari proses penuaan, melainkan lebih merupakan stereotip budaya. Lebih dari itu, ketika orang tua memperlihatkan kemunduran memori yang disertai dengan berbagai kesulitan kognitif lainnya, dipandang sebagai penderita kepikunan. Yang ketiga, pengembangan intelijensi. Studi Thorndike mengenai kemampuan belajar orang dewasa menyimpulkan bahwa kemampuan belajar mengalami kemunduran sebesar 15% pada usia 22 tahun dan 42 tahun. Kemudian untuk mempelajari pelajaran-pelajaran sekolah ternyata hanya mengalami kemunduran sekitar 0,5% sampai 1% setiap tahun antara 21 tahun dan 41 tahun. Memang puncak kemampuan belajar bagi kebanyakan orang terdapat pada usia 25 tahun. Namun kemunduran yang terjadi sesudah 25 tahun hingga 45 tahun tidak signifikan. Bahkan pada usia 45 tahun, kemampuan belajar seseorang sama baiknya dengan mereka masih berusia 20-25 tahun. Studi Thorndike tersebut menunjukkan bahwa kemunduran kemampuan intelektual pada orang dewasa tidak disebabkan oleh faktor usia, melainkan faktor-faktor lain. Terima kasih.